Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajis Bazazi dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP subnetting. Yaitu di sini terdapat IP address 192.168.17.0/28. Nah, binernya setiap pada di sini itu terdapat 8 angka. 8 angka. Dua oktet di sini itu 16 sama dengan di sini 24. Jadi yang 28 ini oktet terakhirnya kan 4, yang satu, terus nolnya ada 4. Nah, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 ini oktet terakhir dari bilangan satunya. Kemudian 2 pangkat Y min 2 itu 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 14 host. 2 pangkat 4 di sini yaitu oktet terakhir dari biner dari 0. Kemudian blok subnetnya itu 256 dikurang 240 sama dengan 16, terus dikali lagi 32, terus dikali lagi 48 sampai seterusnya. Kemudian untuk tabelnya yaitu subnetnya 192.168.17.0. Di bawahnya titik 1. Kemudian pas host terakhirnya 17.14, yaitu 14 terdapat dari host di sini. Kemudian untuk broadcastnya 17.15. Kemudian terdapat dari host terakhir baris kedua yaitu 17.30. Artinya 30 ini terdapat dari tambahan 16 sama 14, tambahan subnet sama host. Kemudian 17.46, 192, 168, 17.46. Yang terakhir 192, 168.17.62. Kemudian broadcastnya 192, 168.17.63. Itu saja penjelasan dari saya tentang IP subnetting. Ya baik, sekarang lanjut ke bagian konfigurasi routing statik maupun dinamis. Skema topologinya seperti ini, yaitu di video ini terdapat 4 router sekaligus 4 host atau klien. Yang pertama itu router 0 dengan penghubungan ke router 1 sampai dengan router 3, yaitu IP dari router 1, IP dari router 0 itu terdapat IP 192.168.1.30. 30 ini adalah 2 digit NIM akhir saya. Kemudian lanjut ke serial ini IP untuk penghubungan ke router 1, yaitu di sini 10.10.10.1, maka di router 1 itu 10.10.10.2. Selanjutnya
dari router 1 itu serial 3-nya 20.1, kemudian di router 2 serial 2 itu 20.2. Lalu lanjut ke router 3 itu 30.2, karena di serial 3 router 2 itu 30.1. Nah, untuk RIP-nya sendiri itu terdapat dari 10.0, yang mana pada IP ini itu terdapat dari serial 2. Kemudian untuk yang 20.0 itu IP dari router 1. Dari routing statiknya itu seperti ini. 1.0 itu router 0 yang ada pada serial 2. Kemudian 10.10.10.2 itu IP dari router 1. Lanjut saling berhubungan seperti ini. Kemudian pada router 1 itu statiknya seperti ini. Dari IP 1.0 itu IP dari router 0. Kemudian 192.168.3.0 itu IP dari router 3. Kemudian 4.0 itu IP dari router 4. Dari router 2 itu seperti ini. 1.0 dari router 0, 2.0 dari router 2, 4.0 dari router 3. Nah, untuk host atau kliennya itu terdapat 4 buah host pada masing-masing router. IP addressnya adalah 192.168.1.31, karena yang 31 ini akan saling terhubungan dengan IP router yaitu 168.130, maka pada hostnya 1.31. Untuk yang PC 1 itu 1.32 dan seterusnya. Kemudian untuk router 1 hostnya itu 2.31, karena pada IP address router 1 itu 2.30 seperti itu. Dan lanjut yang saling berhubungan, kita lanjut ke Simple PDU untuk pengujian tesnya dari PC 0 ke PC 3. Maka akan muncul koneksi yaitu sukses. Kemudian kita sukseskan semua dari beberapa host ini seperti ini. Kemudian pengujian tes dari router 0 ke router 1. Delete dulu. Pengujian dari router 0 ke router 1 yaitu sukses. Kemudian dari router 0 ke router 2 sukses. Kemudian dari router 0 ke router terakhir yaitu router 3 dan sukses. Dan untuk pencobaan ping IP di sini 1.34. Kita coba pada PC 1. 192.168.1.34. Maka ping IP dari PC 0 ke PC 3 itu terakhir itu berhasil. Kemudian pencobaan ping IP pada 2.33 pada PC 4. Ping 192.168.2.33 dan berhasil. Penjawaban tes ping IP yang terakhir yaitu dari PC 12 ke PC 15, yang mana IP-nya adalah 4.34.
ping 192.168.4.34 dan penjawaban tes ping IP berhasil. Oke, itu saja penjelasan pada konfigurasi router dinamis dan statik maupun apa yang tadi itu tentang penjelasan IP subnetting. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang menyangkut hati kalian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.